فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Menjawab secara ilmiah. Baik, jadi ini untuk anak hiperaktif ya. Memang ya ada anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan keunikan ya. Di antaranya adalah anak-anak yang hiperaktif. Tentunya menangani anak hiperaktif itu berbeda. Tidak sama ya dengan anak-anak yang aktif lainnya. Karena dia hiper. Jadi artinya keaktifan dia itu adalah lebih dibandingkan anak-anak lainnya. Namun ketahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keunikan kepada anak ya, itu juga tidak akan lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena biasanya anak-anak yang seperti ini itu Allah berikan kelebihan di sisi-sisi lain. Ya, entah itu biasanya lebih cerdas atau biasanya anak seperti ini itu dia lebih jujur biasanya ya. Hatinya lebih bersih, ya lebih polos, lebih tulus, ya, atau yang selainnya. Nah, oleh karena itu makanya tugas kita sebagai orang tua ketika kita misalnya mengetahui nih ada anak-anak yang hiperaktif, kita harus tahu nih setiap anak itu apa yang paling dia butuhkan. Yang paling dia butuhkan adalah ya sebenarnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, jadi anak-anak yang hiperaktif ketika kita menghadapinya ya dan kita melakukan approaching pendekatan dengan cara yang tenang, yang sabar. Kemudian kita tidak mudah untuk langsung marah-marah, ngomel-ngomel, apalagi sampai membentak ya, itu yang malah akan semakin bisa jadi memperparah. Jadi yang kita lakukan adalah kita ya lebih menunjukkan kasih sayang, tapi di sisi lain juga kita tidak lemah. Artinya lemah itu ya kita nggak punya prinsip di dalam mendidik anak dan kita selalu mengikuti permintaan anak. Ya, ini juga suatu hal yang tidak pas. Jadi kita tetap harus ya prinsipnya sama. Kita menerapkan kepada anak-anak kita di dalam pendidikan itu an-nizam wal ihtimam. Rules ya atau aturan-aturan dan relation, yaitu ihtimam, ya hubungan yang baik. Jadi perhatian maksud saya ya. Itu hal yang harus kita terus perhatikan kepada anak kita. Anak-anak yang hiperaktif dia insya Allah masih tetap mampu, tetap bisa untuk diarahkan ya, untuk diajak kepada kebaikan-kebaikan, maksudnya didisiplinkan, itu insya Allah masih bisa. Tapi memang pendekatannya adalah mungkin kita akan lebih ekstra sabar, ekstra tenang, dan ekstra tegas. Tegas bukan artinya keras, ya. Jadi misalnya, ya menghadapi anak-anak yang hiperaktif, boleh kita menerapkan rules, ya, aturan-aturan. Misalnya ketika dia melakukan sesuatu, kita berikan reward ya atas hal-hal yang dia lakukan dengan baik, ya. Lalu kemudian ketika dia melanggar sesuatu boleh pula ya kita berikan punishment, tapi punishment yang tidak berlebihan dan sesuai dengan perkembangan usianya dan juga sesuai dengan jenis kesalahan yang dia lakukan, ya. Nah, dan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini ya, itu kuncinya adalah sebenarnya yaitu kita harus bersabar di dalam menghadapinya. Kita harus tahan nih, tenang ya, tidak tergesa-gesa, tidak pengen anak berubah secara instan ya, dan juga kemudian kita harus juga ya banyak belajar terus ya, untuk lebih mengenal bagaimana kita menangani anak-anak seperti ini ya. Dan kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini bahwasanya ya karunia Allah, pemberian Allah yang merupakan amanat untuk kita, selama kita berusaha untuk yang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka Allah nggak akan menyia-nyiakannya. Ya, dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan kita minta agar Allah senantiasa menolong kita, membantu kita, ya. Dan kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah dan istiqomahan. Ya wallahu taala a'lam bishawab.